Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Biaya dan Manfaat Pendidikan yang beranggotakan Rizky Rahma Putri dengan NIM A32021069 dan Nuraida Nugraheni dengan NIM A32021088. Secara keseluruhan, efektivitas, efisiensi, dan produktivitas adalah inti dari penerapan manajemen dalam sebuah organisasi, termasuk lembaga pendidikan. Akan tetapi, mengukur dan menentukan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas lembaga secara umum memang sangat sulit diidentifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan semata-mata layanan jasa, akan tetapi alat untuk perkembangan ekonomi dan bukan sekedar pertumbuhan ekonomi. Perspektif ekonomi pendidikan memprioritaskan pendidikan menjadi agenda penting dan mendesak dalam perspektif ekonomi pendidikan, didasarkan pada alasan bahwa pendidikan adalah alat untuk perkembangan ekonomi dan bukan sekedar pertumbuhan ekonomi. Misalnya, pendidikan dapat membantu siswa untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup dan berkompetisi dalam ekonomi yang kompetitif. Pertama, pendidikan sebagai konsumsi. Pendidikan sebagai konsumsi ini merupakan hak demokrasi yang dimiliki oleh setiap warga negara, sehingga sampai tingkat tertentu penyelenggaraannya harus dilakukan oleh pemerintah. Sesuai dengan pendidikan dapat dipandang sebagai konsumsi. Pendidikan sebagai konsumsi adalah pendidikan sebagai hak dasar manusia, sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 menyebutkan. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kedua, pendidikan sebagai investasi. Maksud pendidikan sebagai investasi adalah penanaman modal dengan cara mengalokasikan biaya untuk penyelenggaraan pendidikan serta mengambil keuntungan dari sumber daya manusia yang dihasilkan melalui pendidikan tersebut. Dampak ganda ikutan dari pendidikan adalah memberikan manfaat secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang mampu membangun, mensejahterakan, dan memberi budaya yang sehat bagi masyarakat. Hal ini juga memberikan konfirmasi bahwa pendidikan bukan saja akan melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, tetapi juga menumbuhkan iklim bisnis yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi sesuai dengan 4 pilar UNESCO. Keempat pilar UNESCO, yang pertama adalah learning to know, merupakan dasar yang memberi pemahaman, wawasan, pemetaan, dan pemahaman kognitif. Yang kedua adalah learning to do, yang mengarah pada orientasi perbuatan yang diperlukan. Yang ketiga adalah learning to be self-help, yaitu kepemikiran kedua kemampuan yang diperlukan individu untuk mengayomi dirinya sebagai manusia yang menghidupi dirinya sendiri. Yang keempat adalah learning to live together, yaitu menjadi manusia yang memiliki kemampuan sebagai hasil belajar untuk memakmurkan kehidupan umat manusia. Selain keempat pilar UNESCO tersebut, terdapat 2 pilar yang juga sangat penting bagi tujuan dan pengembangan pendidikan. Yang kelima adalah learning how to learn, bermakna bahwa sekolah boleh usai, tetapi belajar tidak boleh berhenti. Proses tersebut akan membawa peserta didik pada kemampuan dan kemauan untuk mengembangkan strategi dan kilat belajar yang lebih independen, kreatif, inovatif, efektif, dan percaya diri. Yang keenam adalah learning short learn,
yaitu menuntut dan memberi pencerahan pada peserta didik bahwa ilmu bukanlah hasil buatan manusia, tetapi merupakan hasil temuan atau hasil pencarian manusia. Peranan pendidikan dalam rangka pembangunan ekonomi berupa human capital dalam arti menyediakan tenaga-tenaga terdidik yang mempunyai skills tertentu, karena dalam penentuan investment, pengetahuan dan merupakan variable investment yang kritis dalam penentuan rate of economic growth. Analisis biaya manfaat dalam pendidikan. Dalam analisis biaya dan manfaat, cost and benefit analysis merupakan konsep ex ante, yaitu analisis digunakan untuk mengevaluasi dan mendeskripsikan tentang suatu kegiatan sebelum dilaksanakan atau bahkan tidak akan dilaksanakan. Fatah 248. Menurut Purba, analisis yang perlu dilakukan survei, penelitian, pendahuluan atau recognize survey, dilanjut dengan studi kelayakan, feasibility study, dan apa itu layak, feasible, juga memberikan manfaat. Manfaat dari analisis biaya manfaat adalah membantu para pengambil keputusan dalam menentukan pilihan di antara alternatif alokasi sumber-sumber yang terbatas, akan tetapi dapat memberikan keuntungan tertinggi. Dalam konsep dasar pembiayaan pendidikan ada dua hal penting. Yang pertama, biaya pendidikan secara keseluruhan, total cost, atau yang kedua, biaya satuan per peserta didik atau unit cost. Pengertian biaya atau cost dalam pendidikan. Secara bahasa, biaya atau cost dapat diartikan pengeluaran. Dalam istilah ekonomi, biaya atau pengeluaran dapat berupa uang atau bentuk moneter lainnya. Namun dalam pendidikan tidak dapat bebas dari biaya atau cost, karena pendidikan memiliki nilai monetary. Peserta didik memiliki biaya sekolah selama satu periode anggaran, disebut total student education cost. Dalam pelaksanaan biaya pendidikan memiliki beberapa jenis, yaitu A. Direct and indirect cost, biaya langsung dan tidak langsung. Biaya tidak langsung atau indirect cost ialah biaya yang menunjang siswa untuk dapat hadir di sekolah. Sedangkan biaya langsung atau direct cost yaitu biaya yang langsung digunakan untuk operasional sekolah. Ada juga biaya pembangunan atau capital cost, biaya rutin atau recurrent cost, dan nilai unit cost. Social cost and private cost. Social cost ialah biaya yang dikeluarkan rakyat secara langsung dan tidak langsung. Private cost ialah biaya yang langsung dikeluarkan untuk kebutuhan sekolah maupun kuliah. Monetary dan non-monetary cost. Monetary cost adalah biaya yang dibayar langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat atau individu. Non-monetary cost ialah kesempatan yang hilang karena digunakan untuk belajar. Yang kedua, mengukur biaya pendidikan. A. Pendekatan makro, membandingkan produk nasional bruto atau GNP, Gross National Product, tiap negara. Yang B. Pendekatan mikro. Pendekatan ini menganalisis biaya pendidikan berdasarkan pengeluaran total dan jumlah biaya satuan. Analisis visibilitas program pendidikan. Analisis ini dimaksudkan untuk melihat visibilitas atau kelayakan sebuah program pendidikan tersebut. Jika dari hasil analisis menunjukkan visibilitasnya atau kelayakannya, maka program pendidikan tersebut dapat dilanjutkan. Sebaiknya, jika dari hasil analisis menunjukkan unvisibility atau tidak layak, maka program pendidikan tersebut tidak dapat dilanjutkan. Langkah pertama yang dilakukan adalah melihat atau menganalisis data-data yang berhubungan dengan biaya pendidikan
data-data yang berhubungan dengan keuntungan dari pendidikan, serta data yang berhubungan dengan biaya penyusutan. Data yang berhubungan dengan biaya pendidikan merupakan hasil penjumlahan dari 3 jenis biaya, yaitu biaya kuliah, biaya hidup, dan biaya insidental. Data yang berhubungan dengan keuntungan dari pendidikan merupakan hasil penjumlahan dari keuntungan secara langsung dan keuntungan secara tidak langsung. Adapun data yang berhubungan dengan biaya penyusutan merupakan biaya yang selama menunggu kerja. Biaya penyusutan merupakan hasil penjumlahan dari biaya hidup dan biaya insidental yang dikeluarkan selama menunggu kerja. Analisis data dilakukan dengan mencari rata-rata dari data pada setiap poin yang sudah diketahui. Berdasarkan rata-rata setiap poin tersebut, maka akan dapat diketahui rata-rata mengenai biaya, keuntungan, dan juga penyusutan. Analisis biaya program pendidikan. Analisis biaya program pendidikan dilakukan dengan mencari rata-rata dari semua data yang telah didapatkan. Namun, terlebih dahulu, perlu diketahui poin-poin uraian yang berisikan perincian biaya pendidikan, termasuk biaya kuliah, biaya hidup, dan biaya insidental. Contoh uraian biaya kuliah untuk mahasiswa program S1. 1. Uang masuk. 2. Dana penunjang pendidikan. 3. Biaya ospek. 4. Biaya sospem. 5. Pembelian perangkat ospek. 6. Biaya keakraban. 7. Biaya user education. 8. Biaya temu wali. 9. SPP. 10. Iuran kelas. 11. Biaya PPL. 12. Biaya PPLKKN. 13. Biaya kursus. 14. Beli alat tulis. 15. Beli buku kuliah. 16. Biaya kegiatan intrakampus. 17. Biaya kegiatan ekstrakampus. 18. Biaya transportasi kuliah. 19. Print dan fotokopi. 20. Pembelian sepatu. Dan 21. Pembelian tas. Contoh uraian biaya hidup dan uraian dari biaya insidental. Uraian biaya hidup diantaranya 1. Biaya makan dan minum. 2. Sewa tempat tinggal. 3. Beli pakaian. 4. Beli HP. 5. Beli pulsa. Dan terakhir biaya refreshing. Sedangkan uraian dari biaya insidental diantaranya 1. Biaya berobat. 2. Biaya untuk kecelakaan. Biaya atau kos dihitung selama 4 tahun, karena secara ideal mahasiswa S1 dapat lulus setelah menempuh waktu kuliah selama 4 tahun. Total biaya atau kos merupakan hasil penjumlahan dari ketiga jenis biaya tadi, yaitu total kos sama dengan biaya kuliah ditambah biaya hidup ditambah biaya insidental. Analisis manfaat program pendidikan. Manfaat atau benefit pada analisis ini dibedakan menjadi 2, yaitu manfaat langsung atau direct benefit dan manfaat tidak langsung atau indirect benefit. Yang pertama, manfaat langsung atau direct benefit adalah manfaat yang dihasilkan dari pekerjaan yang linier dengan pendidikan yang ditempuh. Sedangkan manfaat tidak langsung atau indirect benefit pada analisis ini adalah manfaat yang dihasilkan dari pekerjaan yang tidak linier atau unlinier dengan latar belakang pendidikan yang sudah ditempuh. Keuntungan langsung atau direct benefit. Keuntungan linier atau direct benefit berupa 1. Gaji guru atau karyawan, contohnya adalah gaji pokok, tunjangan, dan lain-lain. 2. Biaya hidup, contohnya biaya makan, pulsa, dan lain-lain. 3. Biaya insidental, contohnya biaya untuk berobat, kecelakaan, dan lain-lain. Rumusnya, DB direct benefit sama dengan A dikurangi dalam kurung B plus C. Keterangan A gaji guru atau karyawan, B biaya hidup, C biaya insidental. Keuntungan tidak langsung atau indirect benefit. Keuntungan unlinier atau indirect benefit, contohnya wira swasta dan beasiswa pendidikan. Untuk menghitung keuntungan tidak langsung, hanya tinggal menambahkan saja. Setelah mendapatkan hasil dari keuntungan langsung dan tidak langsung, sekarang tinggal menghitung keuntungan total atau total benefit. Rumusnya DB, direct benefit, plus IB, indirect benefit. Standar profesi yang digunakan dalam analisis keuntungan ini menggunakan standar pegawai negeri sipil.
Analisis biaya menunggu kerja atau depresiasi. Biaya menunggu kerja atau depresiasi berupa 1. Biaya hidup seperti biaya makan dan minum, biaya pulsa, biaya sewa tempat tinggal, dan lain-lain. 2. Biaya insidental seperti biaya kesehatan dan biaya kecelakaan. Visibilitas pendidikan S1 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Visibilitas atau kelayakan sebuah pendidikan diukur dengan membandingkan biaya pendidikan yang dikeluarkan dengan manfaat atau keuntungan yang akan didapatkan. Dalam analisis visibilitas ini akan digunakan analisis cost dan benefit atau analisis biaya dan manfaat. Analisis cost and benefit menggunakan rumus net benefit atau NB. Untuk mencari net benefit, maka diperlukan total keuntungan atau total benefit, total biaya atau total cost, dan total penyusutan atau total depresiasi. Rumusnya NB sama dengan B dikurangi dalam kurung C plus D. Keterangan B adalah benefit, C adalah cost, D adalah depresi. Selanjutnya, setelah mengetahui net benefit atau NB, maka akan dilakukan penghitungan untuk mencari presentase visibilitas pendidikan. Rumusnya, P sama dengan NB dibagi B dikali 100. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.